Tahun itu 1942. Dunia dilalap api Perang Dunia Kedua. Kota-kota hancur lebur dihujani bom tanpa henti. Tentara bertempur di medan perang yang luas, padang stepa Rusia yang membeku, gurun pasir Afrika Utara yang membara. Inilah perang yang semua orang tahu. Ditulis di berita utama, ditayangkan di film berita. Perang baja, keberanian, kehilangan yang amat tragis. Tapi di balik konflik yang terlihat ini, ada perang lain yang sedang berkecamuk. Perang rahasia, bukan diperjuangkan dengan tank, bukan diperjuangkan dengan pesawat, melainkan dengan tinta, kertas, penipuan, pertempuran untuk fondasi kekuatan suatu bangsa, ekonominya. Di London, Blitz mungkin sudah mereda, tetapi ancaman dari Nazi Jerman masih jauh dari selesai. Rakyat Inggris hidup di bawah tekanan penjatahan ketakutan invasi. Ekonomi mereka diregangkan hingga batas. Setiap kapal, setiap peluru, setiap makanan prajurit bergantung pada stabilitas pound sterling. Pemerintah tahu runtuhnya kepercayaan terhadap mata uang sama dahsyatnya dengan kekalahan militer. Mereka tidak tahu front baru dan berbahaya akan dibuka oleh musuh di seberang selat. Konflik tersembunyi ini mata-mata, pemalsu, operasi rahasia, dunia di mana mesin cetak sekuat kapal perang, dan pengukir terampil sama berharganya dengan jenderal top. Nazi memahami perang modern lebih dari penaklukan wilayah. Untuk membuat Inggris bertekuk lutut, hancurkan semangat dan tulang punggung keuangannya. Dalang di balik skema berani ini adalah seorang perwira SS berpangkat tinggi bernama Reinhard Heydrich, seorang pria yang dikenal karena kecerdasannya yang dingin dan kekejamannya yang mutlak. Pada tahun 1942, Heydrich mencari cara baru untuk melumpuhkan sekutu. Dia melihat peluang bukan di medan perang, tetapi di dalam brankas Bank of England. Idenya sederhana namun brilian. Bagaimana jika Jerman bisa mencetak pound Inggris yang begitu sempurna, bahkan orang Inggris sendiri tidak bisa membedakannya? Jika mereka bisa membanjiri dunia dengan uang palsu ini, pound asli akan menjadi tidak berharga. Kepanikan akan meletus, perdagangan akan berhenti, dan mesin perang Inggris akan macet. Operasi itu diberi nama Sandy, Operasi Bernhard. Orang yang dipilih untuk memimpin proyek yang sangat rahasia ini adalah perwira SS lainnya, Mayor Friedrich Walter Bernhard Kruger. Kruger adalah perwira yang teliti dan pragmatis, bukan ideolog fanatik, yang membuatnya menjadi manajer yang sempurna untuk tugas yang rumit itu. Dia diberi arahan yang sederhana, namun monumental, menghasilkan mata uang palsu paling sempurna yang pernah ada di dunia. Target utama adalah pound sterling Inggris, 5 pound, 10 pound, 20 pound, 50 pound. Ini adalah tulang punggung keuangan internasional, dan mengganggu stabilitasnya akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global. Secara langsung memengaruhi kemampuan Inggris untuk membeli bahan mentah dan senjata dari negara-negara netral. Ini bukan upaya pertama Jerman dalam pemalsuan. Rencana sebelumnya, dengan nama Sandi Operasi Andreas, gagal karena kualitas uang kertas palsu itu tidak cukup baik. Mereka mudah dikenali dan diabaikan. Heydrich dan Kruger tahu bahwa agar operasi Bernhard berhasil, kesempurnaan bukanlah tujuan. Itu adalah keharusan. Uang palsu itu harus melewati pengawasan tidak hanya penjaga toko biasa, tetapi juga teller bank berpengalaman dan ahli mata uang. Ini membutuhkan tingkat keahlian dan keterampilan teknis yang tampaknya hampir mustahil untuk dicapai, terutama di tengah perang dunia di mana sumber daya langka dan setiap tindakan berada di bawah pengawasan ketat. Tujuan utamanya ada dua. Rencana awal adalah menjatuhkan uang palsu itu di atas kota-kota Inggris, menciptakan hiperinflasi instan dan kepanikan massal saat warga menyadari bahwa mereka tidak bisa mempercayai uang di kantong mereka sendiri. Bayangkan kekacauan. Toko-toko akan menolak menerima uang tunai, bank-bank akan kewalahan, dan otoritas pemerintah akan runtuh. Tujuan kedua, yang lebih praktis, adalah menggunakan pound palsu untuk membiayai upaya perang Jerman. Nazi dapat menggunakan mata uang palsu itu untuk membayar mata-mata mereka di luar negeri, membeli senjata pasar gelap, dan memperoleh bahan mentah vital dari negara-negara netral. Semuanya tanpa mengeluarkan satu pun Reichsmark mereka sendiri. Itu aja untuk membuat musuh mereka membayar untuk kehancuran ini. Untuk mencapai apa yang mustahil, Mayor Kruger membutuhkan tim ahli yang tak tertandingi, master percetakan, pengukir, ahli kimia, dan pembuat kertas. Tapi di mana dia bisa menemukan kumpulan bakat seperti itu yang akan bekerja untuk rezim Nazi secara rahasia?
Jawabannya sinis sekaligus cerdik. Dia akan menemukan mereka di kamp konsentrasi. Kruger menjelajahi catatan kamp-kamp seperti Auschwitz, Mauthausen, Theresienstadt, mengidentifikasi tahanan Yahudi dan politik lainnya yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Orang-orang ini adalah pencetak, seniman, bankir, teknisi. Sekarang, mereka ditawari pilihan yang suram, bekerja untuk para penculiknya, atau menghadapi kematian yang pasti. Kelompok tahanan yang dipilih secara khusus ini, sekitar 140 orang, dipindahkan ke bagian yang terisolasi khusus di kamp konsentrasi Sachsenhausen, tepat di utara Berlin. Rumah baru mereka adalah blok 18 dan 19 yang dikelilingi oleh kawat berduri tambahan dan dijaga oleh unit SS khusus. Di dalamnya, itu adalah dunia yang jauh dari kelaparan dan kebrutalan kamp utama. Para tahanan diberi makanan yang lebih baik, tempat tidur bersih, pakaian sipil, dan bahkan meja pingpong. Mereka diizinkan mendengarkan radio dan diperlakukan dengan sedikit kesopanan oleh penjaga mereka. Tempat ini dikenal sebagai sangkar emas. Para tahanan tahu bahwa mereka hidup dalam waktu pinjaman, hidup mereka sepenuhnya bergantung pada kemampuan mereka untuk menghasilkan uang palsu yang sempurna. Proses menciptakan pound palsu yang sempurna adalah latihan rekayasa balik yang melelahkan. Tim harus mereplikasi setiap elemen uang kertas Bank of England yang asli. Mereka menganalisis kertas berbahan kapas yang unik, yang tidak dibuat di Jerman. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, mereka berhasil membuatnya kembali menggunakan kain linen yang bersumber dari Turki. Mereka harus menguraikan tanda air yang kompleks, potret Britania, yang mereka ciptakan kembali dengan cermat. Tantangan terbesar adalah memecahkan sistem nomor seri. Seorang tahanan yang merupakan mantan bankir, menggunakan logika dan matematika, berhasil memecahkan kode tersebut, memungkinkan mereka mencetak uang kertas dengan nomor seri yang valid. Pemimpin para tahanan adalah seorang pria bernama Salomon Smolyanov, seorang pemalsu profesional yang telah ditangkap di Berlin. Smolyanov adalah seniman yang brilian tetapi mudah berubah, seorang ahli dalam keahlian ilegalnya. Dia ditugaskan untuk mengawasi proses pengukiran dan pembuatan pelat, bagian yang paling artistik dan sulit dari pemalsuan. Di bawah pengawasannya yang menuntut, tim bekerja tanpa henti, siang dan malam, di bawah tekanan konstan dari pengawas SS mereka. Mereka tahu bahwa setiap kesalahan, setiap cacat, bisa berarti hukuman mati tidak hanya untuk satu orang, tetapi untuk seluruh kelompok. Mereka adalah tahanan yang menciptakan senjata yang dirancang untuk membantu musuh mereka memenangkan perang. Sebuah paradoks moral yang mengerikan yang mereka jalani setiap hari. Pada akhir tahun 1943, bengkel-bengkel di Sachsenhausen beroperasi dengan efisiensi puncak. Para tahanan telah mencapai hal yang mustahil. Mereka memproduksi pound Inggris palsu dengan kualitas luar biasa, sehingga hampir tidak dapat dibedakan dari yang asli. Mesin cetak berjalan tanpa henti, menghasilkan jutaan pound uang palsu setiap bulan. Volumenya sangat mencengangkan. Diperkirakan bahwa pada akhir perang, Operasi Bernhard telah menghasilkan setidaknya 134 juta pound dalam mata uang palsu. Jumlah ini setara dengan lebih dari 10% dari total nilai semua uang kertas Inggris asli yang beredar pada saat itu. Awalnya Nazi berencana menjatuhkan uang itu di atas Inggris dari pesawat. Gestur dramatis ini dimaksudkan untuk menyebabkan kekacauan ekonomi yang cepat dan meluas. Namun, ketika perang berbalik melawan Jerman, rencana ini dianggap terlalu berisiko dan tidak praktis. Komando tinggi Jerman memutuskan strategi yang lebih halus dan, pada akhirnya, lebih efektif. Pound palsu akan digunakan sebagai dana rahasia untuk membiayai operasi intelijen Jerman di seluruh dunia. Uang palsu itu dicuci melalui bank-bank internasional, digunakan untuk membayar mata-mata, dan untuk membeli senjata serta barang-barang strategis di pasar gelap, semuanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Uang palsu itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, mengalir melalui urat nadi keuangan global. Agen Nazi menggunakan pound palsu di negara-negara netral seperti Swiss, Portugal, dan Turki untuk membeli segalanya mulai dari berlian industri hingga intelijen militer. Salah satu penggunaan pound Bernhard yang paling terkenal adalah untuk mendanai operasi yang menemukan dan menyelamatkan diktator Italia yang digulingkan, Benito Mussolini, pada bulan September 1943. Informasi yang menuntun para komando Jerman ke penjara Gunung Mussolini dibayar dengan sekoper penuh uang Inggris palsu yang sempurna.
Mata uang musuh sendiri digunakan untuk menggerakkan mesin perang Nazi. Bagi para tahanan di Sangkar Emas, keberhasilan mereka adalah sumber kebanggaan sekaligus teror. Mereka adalah ahli dalam keahlian mereka, menciptakan uang palsu yang menipu bank paling kuat di dunia. Namun, setiap uang tas sempurna yang mereka cetak adalah kontribusi lain untuk tujuan Nazi, rezim yang telah membunuh keluarga mereka dan menghancurkan hidup mereka. Mereka hidup dalam ketakutan konstan bahwa begitu operasi itu tidak lagi dibutuhkan, mereka, sebagai satu-satunya saksi rahasia monumental ini, akan dieksekusi. Kelangsungan hidup mereka terikat langsung pada kelanjutan perang dan permintaan yang berkelanjutan akan keterampilan unik dan mengerikan mereka. Bank of England, yang akrab disebut The Old Lady of Threadneedle Street, mulai menyadari ada yang tidak beres. Uang kertas pecahan kecil, seperti uang kertas 5 pound, yang biasanya beredar secara lokal dan kembali ke bank dalam keadaan lusuh dan usang, tiba-tiba muncul dalam kondisi sempurna dari seluruh penjuru Eropa. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, uang kertas yang tampak baru ini muncul dalam nomor seri berurutan, sesuatu yang secara statistik tidak mungkin terjadi pada mata uang asli. Para pejabat bank kebingungan. Awalnya, mereka mencurigai geng kriminal kecil yang sangat terampil. Tidak pernah membayangkan skala sebenarnya dan sifat operasi yang disponsori negara. Aliran uang palsu segera menjadi banjir. Seiring berjalannya perang, Pound Bernhard menyusup ke setiap tingkat ekonomi Eropa. Mereka begitu bagus sehingga sering diterima sebagai asli bahkan oleh bank-bank besar. Bank of England berada dalam posisi yang mustahil. Jika mereka secara terbuka mengumumkan, mereka berisiko menciptakan kepanikan yang diharapkan Nazi. Kepercayaan publik terhadap pound akan hancur dalam semalam. Bank memutuskan untuk melawan perang rahasia sendiri. Diam-diam melatih kasirnya untuk menemukan cacat yang hampir tidak terlihat pada uang palsu. Dinas Intelijen Inggris menyelidiki MI5. Mereka mulai menerima bisikan dari agen dan informan tentang operasi pemalsuan besar. Operasi pemalsuan Nazi besar-besaran berbasis di kamp konsentrasi. Namun, gambaran lengkapnya tetap sulit dipahami. Uang palsu itu begitu sempurna sehingga beberapa pejabat Inggris menolak untuk percaya bahwa itu palsu. Berspekulasi bahwa Nazi entah bagaimana telah mencuri pelat mata uang asli. Bank of England mengambil langkah drastis. Mereka mulai mencatat setiap uang kertas yang disetorkan ke bank dari luar negeri. Sebuah tugas monumental, tetapi satu-satunya cara untuk melacak sumber banjir tersebut. Dalam upaya putus asa, Bank of England membuat keputusan berani. Pada tahun 1943, mereka berhenti menerbitkan semua uang kertas dengan nilai 10 pound atau lebih tinggi. Kemudian mereka mulai merancang seri uang kertas yang sama sekali baru dengan fitur keamanan tambahan, termasuk benang logam yang ditenun ke dalam kertas, fitur yang masih digunakan dalam banyak mata uang saat ini. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Bank harus menarik dan mengganti miliaran pound mata uang sebelum versi palsu membuat seluruh sistem tidak berharga. Itu adalah pertempuran diam-diam dan putus asa untuk menjaga integritas keuangan suatu bangsa yang sedang berperang. Saat pasukan sekutu mendekati Jerman pada musim semi 1945, Nazi bergegas menghapus semua bukti operasi Bernhard. Para tahanan Sangkar Emas dievakuasi dari Sachsenhausen dan dikirim dalam perjalanan maut menuju pegunungan Alpen, Austria. Rencananya adalah mengeksekusi mereka semua di kamp Mauthausen. Mesin cetak, pelat dibongkar. Sejumlah besar sisa pound palsu dikemas ke dalam peti kedap air. Catatan pencetakan dikemas ke dalam peti kedap air. SS kemudian membuang peti-peti ini ke perairan gelap Danau Toplitz, berharap rahasia itu akan tenggelam bersama mereka selamanya. Ajaibnya, perjalanan terakhir para tahanan terganggu. Penjaga SS mereka merasakan keruntuhan Reich, meninggalkan mereka hanya beberapa hari sebelum perang berakhir. Sekitar 140 pemalsu dibebaskan oleh tentara Amerika. Orang-orang yang menyimpan salah satu rahasia terbesar perang mulai muncul. Kisah luar biasa mereka mulai terungkap, mengkonfirmasi ketakutan terburuk agen intelijen sekutu. Kisah tentang bengkel rahasia di dalam kamp konsentrasi, tahanan dipaksa memalsukan mata uang musuh. Tampaknya terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan. Tetapi buktinya tidak dapat disangkal dan dunia mulai memahami cakupan plot Nazi yang berani. Setelah perang,
Kisah Operasi Bernhard perlahan memudar dari ingatan publik menjadi catatan kaki yang menarik dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Namun, rahasia itu tinggal di dasar Danau Toplitz selamanya. Pada tahun 1959, ekspedisi penyelaman berhasil menemukan beberapa peti yang didanai oleh majalah Jerman. Mereka menemukan bundel pound Inggris palsu yang terpelihara dengan sempurna, daftar nomor seri, dan catatan pencetakan. Penemuan-penemuan ini menghidupkan kembali kisah itu, memberikan bukti nyata tentang skala dan kecanggihan operasi tersebut. Mengubah Danau Austria yang tenang menjadi situs intrik sejarah. Warisan Operasi Bernhard adalah pengingat bahwa perang diperjuangkan di banyak front. Ini menunjukkan bagaimana perang ekonomi bisa menjadi senjata yang sangat efektif, mampu merusak suatu bangsa dari dalam. Operasi ini memaksa bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank of England, untuk sepenuhnya memikirkan kembali keamanan mata uang yang mengarah pada langkah-langkah anti pemalsuan yang kompleks yang kita anggap remeh saat ini. Yang terpenting, ini merupakan bukti pengalaman yang surreal dan mengerikan dari para tahanan yang terjebak dalam mimpi buruk moral, menggunakan keterampilan luar biasa mereka untuk bertahan hidup. Kisah mereka adalah tentang penipuan, kelangsungan hidup, dan pertempuran tersembunyi yang membentuk dunia kita.